Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan Nur Hasan, pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara sebagai tersangka ritual maut di Pantai Payangan. Nur Hasan terbukti mengajak jemaahnya untuk mengikuti ritual yang berujung maut. Usai pemeriksaan maraton, Polres Jember akhirnya menetapkan Nur Hasan, pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara sebagai tersangka kasus ritual maut di Pantai Payangan. Nur Hasan terbukti bersalah karena teledor atau lalai sehingga menyebabkan nyawa orang lain melayang. Tersangka juga merupakan inisiator kegiatan ritual maut di laut. Ia juga mengabaikan peringatan warga terkait ombak tinggi dan cuaca buruk di Pantai Payangan. Pelaku dijerat dengan pasal 359 tentang kelalaian hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan yang menginisiasi adanya kegiatan ritual yang dilakukan di Pantai Payangan pada Sabtu sampai dengan Minggu dini hari tersebut adalah Saudara M. Kemudian dari hasil gelar perkara kemarin sudah dinaikkan tingkatannya dari penyelidikan ke tahapan penyidikan. Dan hari ini sudah dilakukan gelar perkara kembali setelah pemeriksaan saksi dilakukan. Dan terhadap Saudara N sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini dilakukan penahanan oleh penyidik. Pemirsa, tergiur harga murah saat minyak goreng curah langka di pasaran, dua pengusaha kerupuk di Kudus, Jawa Tengah tertipu minyak goreng palsu. Akibatnya mereka rugi ratusan juta rupiah. Dua bersaudara pengusaha kerupuk di Desa Cendono, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tertipu membeli minyak goreng palsu dengan harga murah. Mereka tergiur harga minyak goreng murah di tengah sulitnya mendapat minyak goreng saat ini. Mereka membeli minyak goreng curah seharga Rp16.500 per liter, yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Namun saat minyak goreng pesanan sampai, barulah mereka sadar telah ditipu. Minyak goreng yang mereka beli lebih encer dan tak bisa digunakan untuk menggoreng kerupuk. Karena harga yang murah, yang biasanya kan harga 17,5 lah minimal itu. Ya. Kalau ini kan harganya kan 16,5. Akibatnya kedua pengusaha ini rugi ratusan juta rupiah. Meski demikian, keduanya enggan melapor ke polisi. Sementara drum-drum minyak goreng palsu dibiarkan begitu saja. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat beradu penalti di Jakarta International Stadion. Momen kebersamaan itu diunggah melalui akun Instagram Ridwan Kamil. Ada momen menarik saat dua kepala daerah yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bermain bola. Momen ini diunggah Kang Emil di akun Instagramnya. Keduanya menjajal Jakarta International Stadium atau JIS. Anies menendang penalti, sementara Emil menjadi penjaga gawang. Namun dalam kesempatan penalti tersebut, Ridwan Kamil ternyata gagal membobol gawang Anies Baswedan. Anies menepis tendangan RK yang melesat ke tengah gawang. Momen bermain bola setelah kedua kepala daerah itu menjadi pembicara dalam talk show G20 untuk bidang Urban 20, di mana Jakarta, Bandung, dan Bogor menjadi tuan rumah. Seorang tahanan meninggal dunia setelah 3 jam dimasukkan ke rumah tahanan rutan Polres Cilegon, Banten. Korban merupakan seorang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Diduga korban dianiaya teman sesama tahanan. Keluarga korban histeris, bahkan beberapa kali jatuh pingsan saat menyaksikan pemakaman AA. Keluarga korban menganggap ada kejanggalan lantaran menemukan luka lebam pada jasad korban usai diotopsi. Keluarga korban meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus korban yang tewas dianiaya saat berada di dalam rumah tahanan Polres Cilegon, Banten.
Karena negara kita negara hukum, bukan negara artinya bukan hukum rimba. Kalau kita hukum rimba mungkin hutang nyawa bernyawa. Tapi karena ini kita kembalikan ke masalah hukum ya. Yang punya wewenang hukum adalah aparat negara. Betul. Seadil-adil supaya dia juga mengalami dan supaya juga melakukan supaya mengalami atas seperti anak orang gitu. Sebelumnya, tahanan inisial AA berusia 21 tahun itu meninggal dunia setelah 3 jam dimasukkan ke rumah tahanan Polres Cilegon, Banten, usai ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Polisi menduga korban meninggal dunia akibat dianiaya sesama tahanan. Pemeriksaan di IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter di sana menyatakan bahwa korban sudah meninggal. Atas kejadian itu, kami Polres Cilegon tentunya melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan, kemudian tadi kami juga sudah melakukan otopsi dengan persetujuan keluarga. Kami sampaikan kepada keluarga, kami ingin Polres Cilegon permasalahan ini diusut tuntas. Keluarga juga sama, ingin diusut tuntas. Kepolisian juga masih menyelidiki kejadian yang menewaskan korban. Selain itu, polisi bakal menindak tegas siapapun yang terlibat dalam peristiwa ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku begal terhadap anggota BRIMOB yang merupakan masih remaja telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas insiden itu, warga khawatir karena begal semakin berani dan menjadikan anggota kepolisian sebagai korbannya. Lima pelaku pembegalan terhadap anggota BRIMOB Aibda Edi Santoso telah ditetapkan sebagai tersangka. Kelima orang ini masih berusia remaja atau disebut ABG. Salah satu yang menjadi tersangka berinisial MH yang merupakan otak kejahatan. Sementara 4 tersangka lain membagi peran mulai dari membacok korban hingga menjual barang hasil curian secara online. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya. Selain sajam, polisi juga menyita kendaraan yang digunakan pelaku dan hasil curiannya. Kemudian modus yang digunakan para pelaku dalam hal ini adalah mereka menentukan lokasi yang dianggap sepi di jam-jam tertentu. Kemudian mereka secara bersama-sama, dalam hal ini pada saat kejadian adalah 3 orang mengendarai 1 sepeda motor dengan berboncengan. Kemudian yang di depan membawa motor, yang di tengah membawa celurit, yang di belakang juga membawa celurit. Kemudian pada saat menemui korban yang dianggap sebagai sasaran, dilakukan pemepetan terhadap motor korban, kemudian langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam yang sudah mereka persiapkan. Sebelumnya, anggota BRIMOB Polri Aibda Edi Santoso menjadi korban begal di Jalan Raya Kranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Selasa dini hari. Peristiwa berawal saat korban dalam perjalanan pulang kerja dari arah Pondok Gede menuju Cilengsi. Tak lama kemudian, korban dipepet oleh pelaku dan langsung dibacok menggunakan senjata tajam jenis celurit. Korban pun terjatuh dari kendaraannya. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik Aibda Edi. Peristiwa ini pun menjadikan warga khawatir karena aksi begal kian marak, bahkan yang menjadi korban adalah seorang anggota kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, apa yang membuat remaja nekat berbuat sadis? Untuk membahasnya sudah bersama kami psikolog forensik ada Reza Indragiri Amril. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, seorang anggota BRIMOB menjadi korban begal. Pelakunya adalah sekelompok remaja. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Pak? Pembegalan sendiri sebetulnya tidak tercantum di dalam KUHP ya. Jadi kita perlu menemukan istilah yang tepat. Apakah ini merupakan penganiayaan, pengeroyokan, perampokan, upaya pembunuhan, atau kata-kata lain, sebutan-sebutan lain yang lebih pas sesuai dengan KUHP. Terlepas dari itu, patut kita pertanyakan, ada 2 asumsi yang barangkali harus diuji oleh pihak kepolisian. Pertama, apakah para pelaku itu tahu bahwa sasaran atau target mereka adalah anggota polisi? Kalau mereka tahu bahwa target atau sasaran ini adalah anggota polisi, Halo, Pak Reza.
Halo, Pak Reza. Ya, pemirsa, mohon maaf, rupanya kami mengalami gangguan komunikasi bersama Reza Indragiri Amril, psikolog forensik. Kami masih terus mencoba menghubungi kembali Reza Indragiri untuk membahas mengenai seorang anggota BRIMOB di Bekasi, Jawa Barat yang menjadi korban begal, di mana para pelakunya adalah sekelompok remaja di bawah umur yang saat ini telah ditangkap dan ditahan oleh polisi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa dini hari saat korban baru saja pulang usai bekerja dan kemudian menjadi korban begal dan dilukai oleh para pelaku. Dan kita sudah kembali terhubung dengan Reza Indragiri, psikolog forensik melalui sambungan telepon. Halo Pak Reza. Ya, saya lanjut Mbak ya. Ya, silakan dilanjut Pak. Jadi kalau asumsi pertama bahwa para pelaku itu tahu bahwa sasaran atau target mereka adalah polisi dan para pelaku tetap melancarkan aksi jahat mereka, maka bisa kita bayangkan betapa masyarakat, wabil khusus para ABG tersebut tidak menganggap otoritas kepolisian memiliki daya atau power untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan justru identitas atau pekerjaan sebagai polisi itu melipat gandakan dorongan agresif dari para pelaku. Itu sekali lagi kalau mereka memang tahu target mereka adalah polisi. Tapi kalau ternyata para pelaku tidak tahu bahwa korban atau sasaran mereka itu adalah anggota polisi, maka ini menyerupai dengan kasus-kasus pembegalan yang lampau, bahwa siapapun yang diperkirakan akan bisa mendatangkan manfaat atau insentif kejahatan akan dijadikan sebagai sasaran pembegalan. Apapun itu, apakah para pelaku tahu ataupun tidak tahu siapa gerangan korban, siapa gerangan sasaran, tetap saja kita prihatin dan berharap korban bisa segera mungkin sembuh. Ya, Pak Reza, lalu sebetulnya bagaimana rangkaian mekanisme aksi pembegalan ini, mulai dari para pelaku mengincar korbannya saat eksekusi sampai kemudian sepeda motornya dijual ke penadah? Kita acap kali menganggap bahwa anak-anak sebagai sekumpulan individu yang berperilaku impulsif. Mereka cenderung meniru dan tidak memiliki pemikiran panjang sebelum memutuskan akan melakukan sebuah tindakan atau tidak melakukan sebuah tindakan. Tapi kronologi peristiwa atau modus yang disampaikan oleh pihak kepolisian memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa anak-anak pun hari ini sudah memiliki kapasitas atau kemampuan berpikir layaknya pelaku kejahatan dewasa. Dimulai dari sebuah perencanaan, kemudian strategi untuk mengincar korban, barangkali juga ada rencana untuk melarikan diri dari TKP dan seterusnya, menandakan bahwa tingkat kompleksitas berpikir mereka, para ABG ini, sudah sangat menyerupai kompleksitas berpikir pelaku kejahatan dewasa. Ya, lantas Pak Reza, sebetulnya faktor-faktor apa saja yang membuat sejumlah remaja di bawah umur nekat menjadi pelaku kejahatan? Teori klasik bahwa kita sering menganggap atau menyebut ABG itu sebagai usia very pericoloso, usia menyerempet bahaya. Mereka sudah lepas dari usia anak-anak sehingga ingin diakui laksana orang dewasa. Tetapi sesungguhnya mereka belum sepenuhnya berada di usia dewasa. Jadi seperti sudah melompat dari bumi tapi belum menggapai langit. Nah, dalam kondisi yang anomi semacam itu, memang tanda petik dibutuhkan upaya ekstra bagi para remaja atau ABG untuk betul-betul mendapatkan identitas yang jelas. Dalam hal ini adalah identitas sebagai dewasa. Nah, upaya ekstra itu sayang beribu sayang ternyata dilakukan dengan perbuatan yang sedemikian ekstrim, yang sedemikian jahat. Jelas kita berharap bahwa para remaja akan menemukan cara-cara yang lebih konstruktif untuk memperoleh jati diri atau identitas mereka yang sekali lagi bukan lagi anak-anak, tapi juga belum sepenuhnya dewasa. Ya, mengapa kini banyak pelaku kekerasan di jalanan yang semakin beringas dan tidak pandang bulu memandang korbannya, dari ibu hamil, lansia, remaja, sampai polisi juga menjadi korban? Saya acap kali menganalisis perilaku-perilaku ekstrim macam itu, saya kaitkan dengan adakah kemungkinan bahwa para pelaku ini mengonsumsi narkoba atau miras sebelumnya. Sehingga kemampuan mereka berpikir secara lebih rasional mengalami penguapan, katakanlah demikian, akibat adanya pengaruh zat-zat terlarang di dalam otak mereka. Juga tidak bisa kita pungkiri ada faktor yang disebutkan sebagai fasilitasi sosial. Bahwa ketika para ABG tersebut berada dalam situasi bersama dengan orang-orang lain atau teman-teman sebaya, maka terjadi lonjakan rasa percaya diri. Semakin berani, semakin yakin akan bisa menghindari resiko, sehingga terjadilah perilaku jahat akibat dari perlipat gandaan kepercayaan diri
setelah berada bersama teman-teman sebaya itu. Jadi faktor dalam, yaitu faktor hormonal, kemudian juga faktor situasi, termasuk keberadaan teman-teman di sekitar, itu memiliki tali temali mempengaruhi munculnya perilaku jahat, perilaku nakal tepatnya di kalangan remaja. Ya, selanjutnya upaya apa yang harus dilakukan untuk memberantas aksi kejahatan di jalan sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman? Intervensi bisa dilakukan terhadap situasi atau lingkungan, memperbanyak CCTV, memastikan bahwa tim booster itu betul-betul hadir secara lebih intensif di tengah-tengah masyarakat. Itu antara lain intervensi terhadap lingkungan. Sementara intervensi terhadap individu, maka ya barangkali pihak kepolisian perlu mengirim pesan tegas ke sekolah-sekolah, ke tingkat RT, lurah, dan seterusnya, untuk memastikan bahwa setiap keluarga bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Dengan kata lain, proses hukum tidak hanya menjangkau para ABG tersebut, tapi juga semaksimal mungkin menjangkau keluarga, menjangkau orang tua dari para pelaku. Diharapkan dengan cakupan kerja hukum yang lebih komprehensif macam itu, akan memunculkan daya gentar bagi para remaja, termasuk keluarga mereka, untuk melakukan perbuatan nekat serupa. Ya, para pelaku ini masih di bawah umur. Kemudian sebaiknya seperti apa penanganan kasus dan juga hukuman yang diberikan agar kemudian para pelaku akhirnya jera dan tidak akan melakukan hal serupa di kemudian hari? Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sesungguhnya memberikan perlakuan istimewa terhadap pelaku pidana yang masih berusia kanak-kanak. Hukumannya dikorting 50%. Nah, kalau kita hari ini sepakat bahwa anak-anak kita menjadi lebih buas, menjadi lebih beringas, lebih jahat daripada sebelumnya, maka barangkali kita perlu menimbang-nimbang, perlukah kita revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari yang sebelumnya katakanlah memberikan peringanan hukuman atau sanksi bagi anak-anak, kita revisi menjadi serangkaian pasal yang justru memberatkan anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Nah, dengan ancaman hukuman yang lebih berat itu, sekali lagi kita harapkan ini akan membuat para pelaku atau calon pelaku berpikir 2-3 kali lagi sebelum melancarkan aksi mereka. Jangan sampai terkirim pesan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak justru adalah undang-undang yang lemah, yang justru bisa dijadikan sebagai tempat berlindung bagi anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Baik, terima kasih Pak Reza Indragiri, psikolog forensik, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang ibu di Bantul, Yogyakarta kembali melaporkan anak kandungnya ke polisi karena menjual seluruh perabot rumah tanpa izin. Sebelumnya si ibu sempat melaporkan anaknya ke polisi karena menjual seluruh genteng rumah, tetapi laporan tersebut dicabut. Seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta kembali dilaporkan ibu kandungnya ke polisi. Setelah sebelumnya menjual genteng rumah ibunya, Dwi Rahayu Saputro kini menjual perabotan rumah Paliem, bahkan kursi dan kompor gas bantuan dari Bupati Bantul dan beras bantuan pejabat Kejaksaan Negeri Bantul turut dijualnya. Tak hanya itu, pemuda 24 tahun itu juga menganiaya ibu kandungnya. Kesal dengan ulah anaknya, Paliem akhirnya kembali melaporkan Dwi ke polisi. Paliem mengaku takut dengan kelakuan anak semata wayangnya tersebut. Sama anak, dianiaya sama anak sendiri. Gak berani di rumah kalau anakku masih di rumah gitu. Enggak tentrem bener aku mah. Niki pun final berarti dicabut mulai. Enggak akan aku cabut ini. Walaupun siapapun yang misalnya yang ngasih saus, suruh nyabut, enggak akan ini. Sudah mantap ya, Bu? Iya. Soalnya udah terlalu anakku, nggak bisa dimaafkan lagi nih. Bulan November lalu, genting rumah Paliem sudah diturunkan dan dimuat ke truk untuk dijual. Beralasan uang penjualan genteng tersebut untuk membiayai kekasihnya. Paliem melaporkan kelakuan anaknya ke polisi, tetapi kemudian mencabut laporan tersebut karena anaknya berjanji tak akan lagi berulah. Tapi kali ini Paliem sudah tak lagi memaafkan anaknya karena menjual harta peninggalan mendiang suaminya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Belum sempat malam pertama, usai menggelar resepsi pernikahan seorang pria di Bintan, Kepulauan Riau diciduk polisi. Dirinya ternyata dilaporkan oleh istri pertamanya yang tidak terima pelaku menikah lagi tanpa izin dan restu darinya. Makannya di situ kan?
Har tidak berkutik dan hanya bisa menunduk malu saat didatangi aparat Polsek Bintan Utara di rumahnya, Jalan Manggar, Gang Abdul Karim. Har tengah melangsungkan pernikahan dan resepsi dan belum juga usai dan masih banyak keluarga dan kerabat yang berkumpul bersuka cita. Har ternyata dilaporkan oleh istri pertamanya yang keberatan dia menikah lagi karena tanpa izin dan restu darinya. Istri pertama Har mengaku sakit hati karena merasa dikhianati. Pernikahan suaminya itu justru diketahui dari media sosial. Dan didapat bukti-bukti suami sahnya atas nama Har benar telah menikah secara sah di Kota Tanjung Uban. Dapat mengetahui suaminya telah menikah kembali dari Facebook yang diunggah oleh saudara Har. Sebelum sempat malam pertama dan berbulan madu, Har kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Bintan Utara. Dirinya menjadi tersangka tindak pidana perkawinan yang kedua tanpa persetujuan istri yang sah dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kasus perselingkuhan berakhir dengan pembongkaran rumah kembali terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Rumah besar yang sudah dibangun dihancurkan oleh istri yang bekerja menjadi TKI di luar negeri. Sejumlah pekerja membongkar rumah di Desa Karangkolor, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Kusen, jendela dan kaca rumah dilepas. Bahkan atap bangunan juga dihancurkan. Pembongkaran rumah yang baru selesai dibangun ini dilakukan keluarga Sunarti yang kesal dengan Rohani, suami Sunarti. Rohani tega menjatuhkan talak cerai karena ingin menikahi perempuan lain di saat istrinya Sunarti masih di luar negeri dan bekerja sebagai TKW. Sunarti yang membiayai pembangunan rumah langsung meminta agar rumah dibongkar. Ya, dari ketemu, memang kita sebetulnya sudah mediasi untuk kedua belah pihak untuk saling tak satukan gitu kan, supaya kedua belah pihak memang tidak. Selama proses pembongkaran, sang suami tidak nampak di lokasi. Sementara itu, proses cerai telah dimulai. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, sekelompok orang yang diduga preman menyerang buruh yang melakukan aksi mogok kerja. Akibatnya belasan buruh terluka.